Ya, hari ini kita masuk ke materi tentang aturan kosinus. Oke, aturan kosinus. Kalau minggu lalu kan kita udah bahas aturan sinus, ya kan? Oke. Jadi untuk aturan kosinus seperti yang sudah kalian perhatikan di screen. Nah, jadi ini adalah apa ya, bentuk segitiganya. Jadi untuk bentuk segitiga sebenarnya bebas ya kan, di mana segitiga ini memiliki sudut A, sudut B, dan sudut C. Kemudian ada juga sisi A, sisi B, dan sisi C, gitu kan. Nah, maka untuk rumus ya, rumus aturan kosinus itu seperti apa sih, gitu kan. Nah, untuk rumus aturan kosinus itu adalah A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat min 2 kali A kali B kali cos A. Nah, ini jadi maksudnya tuh untuk rumus yang pertama, jika yang ditanyakan adalah A. Gitu ya. Jika yang ditanyakan adalah sisi A nih. Jika yang ditanyakan sisi A, maka rumusnya yang nomor pertama. Gitu kan. Begitupun untuk rumus nomor 2 dan 3. Gitu. Nah, cara penggunaannya kayak gimana? Nanti ya ke contoh. Tapi yang perlu kalian perhatikan dari aturan kosinus itu adalah yang perlu diperhatikan dari aturan kosinus adalah jika, ini ya catatan pentingnya, jika yang ditanyakan adalah besar sudut, maka yang diketahui itu semua panjang sisinya, atau kebalikannya ya. Jika yang diketahui panjang sisinya, jika diketahui panjang sisi, maka yang ditanyakan itu adalah, atau yang dicari itu kan, maka yang ditanyakan adalah sudutnya. Kemudian kalau yang diketahui, jika diketahui dua sisi lain itu maksudnya ya ada dua sisi yang diketahui dan sudut yang diapitnya. Maka kita akan mencari, atau yang ditanya adalah sisi lainnya lagi. Sisi lain yang ditanyakan. Gitu. Maksudnya gimana? Ya maksudnya kayak gini contohnya. Misal nih, kakak punya sisi A, B, sama C gitu kan, diketahuinya. Terus kakak mau cari sudut B nih, berapa sih sudut B? Nah, maka untuk mencari sudut B, kalian bisa gunakan rumus yang ini, yang kedua gini. Pakai sudut yang ini ya. Maka kan cos B gitu kan, sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat min B kuadrat per 2 kali A kali C gitu. Jadi kalau yang ditanyakan besar sudut, kita pakai rumus yang ini. Tapi kalau yang ditanyakan sisi, kita pakai rumus yang ini ya. Oke, coba langsung kita ke contoh soal aja deh, biar paham ya, biar langsung paham. Oke, ini ya, perhatikan gambar di bawah ini, tentukan panjang BD. Nah, ini belum selesai ya, segitiganya, jadi kakak selesaikan dulu. Ini ada dua segitiga, di mana ini panjang AB itu adalah 2 akar 6 dengan sudut A-nya yaitu 60 derajat dan sudut C-nya 45. Kemudian ini di sini ada lagi sudut C-nya lagi 60 derajat. Panjang CD-nya itu adalah 7. Nah, pertanyaannya adalah panjang BD gitu kan. Yang ditanyakan adalah panjang BD. Nah, bagaimana? Ingat lagi materi tentang aturan sinus juga. Ini jadi dikombinasikan dengan aturan sinus.
Oke, coba kita perhatikan dulu panjang BD ya kan. Yang pertanyaannya kan adalah panjang BD. Ini kan panjang BD. Jadi untuk aturan cos itu gini aturannya. Kalau ada sisi yang ditanyakan, ini kan sisi yang ditanyakan dong, BD ya kan. Sisi yang ditanyakan, maka kita membutuhkan dua sisi yang lain. Gitu, dua sisi lainnya yang mana? Ini nih, sisi BC dengan sisi CD. Dan ada satu sudut yang diapit gitu. Satu sudut yang diapit itu maksudnya ini, sisi C atau yang 60 derajat yang ini. Gitu. Ya, maka untuk panjang BD ya kan, kita butuh BC. Nah, BC-nya kan belum tahu nih kita kan. Kita BC-nya belum tahu. Nah, karena BC-nya belum tahu, ya udah kita cari dulu kan. Maka kalian perhatikan ya, yang pertama perhatikan segitiga ABC. Perhatikan segitiga ABC. Nah, untuk segitiga ABC ini kita menggunakan rumus sin, di mana rumus sin ini berpasangan. Maksudnya pasangan gimana? Gini, kalau sudut C ini pasangannya dengan sisi C. Sisi C yang mana? Ya ini nih. Sisi C adalah 2 akar 6. Ingat, jadi kalau sisi itu ya tergantung sudut ya. Sudutnya apa sih? Di hadapan sudut itu kan pasti ada sisi gini ya. Ini kan sudut C ya pasangannya sama ini ya kan AB. Kemudian sudut A ya pasangannya sama BC gitu kan. Ya udah, kita sekarang menggunakan rumus sin. Bagaimana menggunakan rumus sin ya kan? Aturan sin. Kemarin ya 2 akar 6 ya kan berarti kan 2 akar 6 per sin 45 derajat ya kan. Karena ya ini pasangannya tadi kan sin 45 derajat sama dengan nah ini BC ini kan pasangannya dengan sudut 60 derajat kan. Ya udah kita tulis saja BC per sin 60 derajat. Nah, nanti kan kita dapat BC dong. Kita selesaikan dulu. Oke, berarti 2 akar 6 per sin 45 derajat. Itu berapa sin 45? Ayo, ada yang masih ingat gak sin 45? Setengah akar 2, gitu kan. Sama dengan BC per sin 60. Sin 60 itu adalah setengah akar 3. Oke, setelah itu ya udah kita selesaikan. Sama-sama punya setengah kan nih, boleh kita coret ya kan. Kita coret setengahnya. Oke, setelah itu ya udah dikali silang. Berarti kan BC dikali akar 2 gitu kan. BC atau akar 2 dikali BC sama dengan 2 akar 6 dikali akar 3. 2 dikali akar 6 dikali akar 3. Maka BC sama dengan 2 akar 6 dikali akar 3. Ini pindah kan, ini perkalian pindah menjadi pembagian. Dibagi akar 2. Oke, ini masih bisa ada yang dibagi lagi nih. Akar sama akar itu boleh dikali, boleh juga dibagi. Oke, akar 6 dengan akar 2 ini bisa dibagi, ya kan? Jadi berapa hasilnya? Akar 6 dibagi akar 2, ya berarti akar 3 gitu kan. Sehingga kita dapatkan BC sama dengan 2 akar 3 dikali akar 3. Sama dengan 2 dikali 3 ya kan. Maka BC-nya sama dengan 6 gitu. Oke, kita tulis di sini BC-nya 6. Oke. Nah, berarti kita mencari sisi yang lain. Ini nih tadi nih, jika diketahui dua sisi lain dan sudut yang diapit. Nah, kan berarti sisi lain dong yang ditanyakan. Nah, ini ada dua sisi yang lain dan satu sudut yang diapit. Maka kita mencari BD. Baru deh pakai aturan cos gitu. Oke, berarti gimana nih BD? Ya udah, BD kuadrat gitu kan. BD kuadrat sama dengan sudut yang diapit nih siapa aja? Sudut BC, sudut yang diapit, sorry. Sisinya apa aja yang diketahui? Sisi BC ya kan. Ini bebas mau BC dulu atau CD dulu, terserah ya. Sama aja, BC kuadrat ditambah CD kuadrat dikurangi 2 kali sisi yang lain. BC dikali CD dikali cos 60 derajat. Ini adalah sudut yang diapitnya. Jadi kita langsung
tulis. Oke, BD kuadrat. Ya udah, tetap BD kuadrat ya, karena kan pertanyaannya BD kuadrat. BD kuadrat sama dengan BC-nya. Berapa? 6. Berarti 6 kuadrat ditambah 7 kuadrat min 2 kali BC-nya. 6 kali 7 cos 60 itu berarti setengah ya kan? Setengah. Oke, setelah itu kita hitung, maka BD kuadrat sama dengan 6 kuadrat. 6 kuadrat yaitu 36 ditambah 7 kuadrat 49 dikurangi. Nah ini nih bisa ya kan? Ini 2 sama 2 kita coret sehingga 6 kali 7 42. Oke, maka BD kuadrat berapa nih? Sama dengan 36 ditambah 49 dikurangi 42 yaitu 40 berapa? 3 ya. Maka BD sama dengan kuadrat pindah ke kanan jadi akar. Akar 43 cm. Oke, maka kesimpulannya apa? Ya udah, jadi panjang BD yaitu BD adalah akar 43 cm. Oke, gimana? Ada yang mau ditanyakan atau enggak? Ini contoh yang pertama, ya kan? Jika diketahui dua sisi lain dan satu sudut yang diapit. Intinya gitu. Ada dua sisi dan sudut yang diapit. Untuk mencari sisi yang lainnya ya udah seperti ini ya kan. Cara ini. Jadi untuk penamaan sebenarnya ya terserah kalian. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu untuk contoh nomor 1? Halo? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Kak. Nggak ada. Oke. Kita lanjut ke nomor 2. Perhatikan gambar di bawah ini lagi. Nilai cos A. Di mana cos A? Bentar. Kakak selesaikan dulu ya. Gambar ya. Cos A-nya ada di sini. Itu sebenarnya cos alfa sih. Tapi ini kakak namain A aja deh ya. Ini ada A. Terus panjang AB-nya itu 1. Gimana ya? Di sini aja deh ya. 1. BC-nya itu 2. AD-nya itu 4, kemudian CD-nya itu 3. Yang mau ditanyakan adalah nilai cos A. Nah, kalau bentuknya seperti ini, kita kan nggak menemukan segitiga. Kan kalau aturan cos itu kita harus membentuk dia menjadi segitiga. Gimana nih caranya? Ya harus diakalin dong, ya nggak? Ya iyalah, kalau nggak diakalin gimana caranya? Ya udah, kita buat dia jadi segitiga. Kayak gimana? Ya ini nih, kita tarik garis dari titik A ke titik C. Nah, gitu kan? Kan jadi kita punya dua segitiga dong, ya nggak? Segitiga ABC sama segitiga ADC. Oke deh, kalau kayak gitu bisa dong dicari. Bisa. Bisa dong dicari. Ini sudutnya ya. Nah, ini kan. Ingat tadi ya kan, ini ada dua sisi yang lain dan ada satu sudut yang diapit. Nah, kan berarti pertanyaannya adalah sisi yang dihadapkan oleh sudut itu kan. Udah, berarti gimana? Ya kita cari dulu dong, pakai pakai aturan cos. Oke, pakai aturan cos. Jadi gimana nih? AC ya, berarti yang ditanyakan nih. Jawab ya. Kita jawab yuk. Jawab. Oke, yang ditanyakan kita tulis dulu. Berarti AC kuadrat sama dengan sisi yang lain. Ini kita langsung aja tulis ya. 1 kuadrat ya kan sisi yang lain ditambah 2 kuadrat dikurangi 2 dikali 1 dikali 2 ya kan. Ini kan emang rumusnya ya. 2 nih rumusnya ya. Jangan bilang dari sini. Ya ini 2 yang ini baru dari sisi yang diketahui. Dikali cos alfa. Oke, maka AC kuadrat sama dengan berapa nih? 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat. 4 tambah 1, 5 ya. Oke, berarti ini kita dapatkan 5 min 2 kali 1 kali 2. Berarti 4. Cos A, ini A ya. Cos A. Oke, sehingga dari sini kita mendapatkan persamaan pertama. Kan yang mau kita cari cos A, tapi kan di sini aja kita nggak tahu cos A-nya kan. Oke, ya udah.
Lihat, perhatikan lagi segitiga yang ACD. Oke, misalkan di sini kakak namakan dia sebagai BD ya. Oke, kakak namain misalkan ini sudut beta gitu lah ya. Ada sudut alfa, ada sudut beta. Oke, sehingga kita bisa juga dong. Kalian perhatikan nih segitiga yang ACD. Perhatikan segitiga yang ACD. Oke, kita bisa juga menggunakan aturan cos lagi kan. Kita perhatikan dia kan ada dua sisi yang lain dan satu sudut yang diapitnya ya kan. Sehingga kita bisa mencari AC lagi kan. Maka untuk segitiga yang ACD yaitu AC kuadrat sama dengan sisi yang lain siapa aja nih? Ada 3 ya kan, 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat ya kan. Dikurangi 2 dikali 3 dikali 4 dikali cos. Ingat ini adalah sudutnya beta ya kan, karena dua sisi yang lain diapit oleh salah satu sudut. Sudutnya ada sudut beta. Oke, AC kuadrat ini langsung kita hitung aja. AC kuadrat sama dengan 3 kuadrat itu 9. 9 ditambah 4 kuadrat itu 16. 16 tambah 9 berarti 25 gitu kan. 25 dikurangi 2 dikali 3, 6. 6 dikali 4, 24. Cos theta. Nah, loh. Beda dong ya kan. Ada cos alfa, ini ada cos beta. Oke, ini persamaan. Kita mendapatkan persamaan kedua. Oke, ingat nih. Ini kan satu garis ya. Si alfa sama beta. Ya kan? Alfa sama beta satu garis ya kan. Nih, alfa ditambah beta itu kalau satu garis, garis pelurus. Garis pelurus itu kan berarti 180 derajat dong, ya enggak? Iya dong. Oke, alfa tambah beta itu 180 derajat nih. Kalau kita bikin satu garis, ya kan? Oke, maka kalau kita mencari beta itu sama dengan 180 derajat. Alfa pindah jadi min alfa. Sehingga untuk bentuk yang ini bisa kita ubah menjadi AC. Kok nggak mau nulis? Bentar. AC kuadrat sama dengan 25 dikali 24 cos. Nah ini betanya kita ubah menjadi 180 derajat min alfa. Gitu. Oke, terus gimana nih? Ingat lagi materi tentang relasi sudut. Yuk, gimana yuk? Relasi sudut yuk. Yang mana tuh, Kak? Ini loh yang kuadran itu loh. Ini yang kuadran. Kalau yang kuadran pertama kan semuanya positif. Yang kedua sin aja. Yang ketiga tan. Yang keempat cos. Terus kalau sudutnya 180 dan 360, maka dia tetap ya kan trigonometrinya. Kalau yang 90 sama 270 dia berubah. Nah, ini 180 min alfa. Berarti kan di kuadran kedua dong, 180 tetap. Sehingga bisa kita buat lagi menjadi AC kuadrat sama dengan 25 min 24. Ini kita ambil jadi cos alfa. Ingat ya, ini berdasarkan materi yang relasi sudut. Yang ini nih. Oke. Udah deh. Sekarang, nah kita kan punya dua persamaan kan nih. Oke, ada persamaan 1, persamaan 2. Ini ada AC kuadrat, ada AC kuadrat. Ingat kemarin gimana? Kalau sama-sama AC, ini kan sama-sama AC dong. Sehingga bisa kita ambil nih yang ini. Persamaan pertama yang ini, ruas kanan, ini sama dengan ruas kanan yang persamaan kedua yang ini. Gitu ya. Oke, sekarang kita apa ya? Kita buat persamaannya menjadi seperti apa ya kan? Persamaan 1 sama dengan persamaan 2. Berarti 5 min 4 dikali cos A itu sama dengan yang ini ya kan? 25 min 24 cos A. Nah, gitu. Terus gimana? Udah pindah ruas aja. Ya kan? Kita pindah ruas. Oke, bentar ya. Ini kayaknya ada keliru. Nah, ini bentar ya. 24. Ini cos. Cos tadi kalau di kuadran kedua, itu kan berarti negatif ya kan?
Ya kan? 180 min alfa nih. Kan yang positif hanya sin. Nah, ini kan pertanyaannya tadi cos. Sehingga di sininya menjadi plus ya. Karena tadi nilai cos-nya itu adalah negatif. Di sini kan min. Di sini jadinya min cos gitu kan. Di sini kan tadi jadinya min cos gitu ya. Ini deh, yang ini kan jadinya tadi min cos alfa gitu kan. Yang si ini cos 180 derajat min alfa. Min cos. Min kali min jadi plus gitu ya. Oke, ini maka jadi plus ya. Oke, kayak gitu. Kemudian gimana nih? Ya udah, tinggal kita pindah ruas saja, ya kan? Yang ini pindah ke kanan deh ya, min 4 cos alfa, ya kan? Min 4 cos alfa pindah ke kanan, yang 25 pindah ke kiri. Sehingga jadikan 5 min, ya kan? 25 sama dengan 24 cos alfanya tetap di sebelah kanan. Ini min 4 pindah jadi ke kanan, plus 4 cos alfa 5 dikurangi 25 yaitu min 20, 24 tambah 4 yaitu 28 cos alfa. Oke, maka kita mendapatkan cos alfanya berapa nih? Cos alfa berarti kan sama dengan pindah ruas lagi. Ini perkalian ya kan? Pindah jadi pembagian. Min 20 per 28. Atau kita sederhanakan. Min 20 per 28. Sama-sama bisa dibagi 4. Jadi min 5 per 7. Gitu. Kesimpulannya berarti apa? Ya udah, jadi cos A itu sama dengan min 5 per 7. Seperti itu. Oke, gimana? Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Enggak ada? Enggak, Kak. Enggak. Oke, kalau